Gue nggak tahu lu sadar apa enggak, tapi ada kemungkinan besar hidup lu lagi sial sekarang. Atau lebih parah, lu sial, tapi lu bahkan nggak sadar kalau lu lagi sial. Kita hidup di negara yang makin lama makin absurd. Pejabatnya bikin aturan seenak jidat, harga-harga makin nggak masuk akal, kerja banting tulang, tapi tetap nggak bisa beli rumah. Jadi kalau lu punya kesempatan buat kabur dari Indonesia duluan, go ahead, kabur aja. Selamatin diri lu sendiri dulu. Tapi gimana kalau lu nggak punya pilihan buat kabur? Mampus. Makin lama Indonesia makin gelap, makin nyebelin, makin ketahuan borok-boroknya, dan makin bikin kita pesimis. Ditambah narasi Great Reset oleh elit global tahun 2030, bahkan sebelum sampai ke visi Indonesia Emas 2045. Semua yang terjadi pada Indonesia belakangan ini bikin orang yang nasionalis pun makin pesimis. Meskipun kelihatan banget emang ada pihak-pihak yang mendramatisasi keadaan biar bikin orang makin pesimis karena mungkin menguntungkan pihak tertentu, tapi kita sebagai rakyat sipil bisa apa sih? Ikut berusaha mengubah masa depan negara dari dalam kekuasaan? Nggak semua orang tertarik. Karena gue yakin kita sadar akan kapasitas masing-masing. Mungkin lebih banyak orang yang rebutan ke sana karena potensi benefit bagi dirinya sendiri daripada dedikasi untuk berkorban bagi banyak orang. Gue yakin orang-orang baik sekalipun sulit bergerak di lingkaran setan di atas sana. Malah bisa ditumbalin. Pertanyaannya, emang kita rela hidup kita dipakai sebagai tumbal? Pada masanya, dulu gue pernah idealis dan nasionalis banget. Mungkin sekarang masanya udah lewat. Kalau sekarang ditanya lu punya harapan besar akan Indonesia seperti dulu lagi apa enggak? Mungkin gue akan bilang kalau gue lebih realistis sekarang. Harapannya hilang? Ya nggak juga. Tapi gue nggak bisa membayangkan Indonesia seperti gue membayangkannya 10-20 tahun yang lalu. Hashtag kabur aja dulu yang rame di sosmed dan ditimpali para pejabat sekelas menteri yang mendukung dengan nada sarkas malah bikin kita makin yakin kalau emang mending kabur aja dulu lah. Para pejabat sialan itu nggak pernah ngerasain ada di posisi kita juga. Dan dengan kelakuan dan respon mereka terhadap isu sosial yang ada, di tempat di mana dia diberi kekuasaan dan segala fasilitas nyaman untuk bekerja, kita bisa tahu kalau Indonesia tidak ada di tangan yang tepat. Meskipun belum semua terbukti sialan ya, paling nggak kita masing-masing bisa menilai sendiri aja deh. Balik lagi, kita bisa apa? Jadi buat kalian yang punya kapasitas untuk kabur aja dulu dari Indonesia, please go ahead. Hidup dan masa depan lo bukan tanggung jawab negara ini juga. Pengurus negara masih pada sibuk memperkaya diri. Sebagian emang berusaha berbenah, tapi sebagian yang lain diam-diam nyolong biar nggak ketahuan. Sebagian yang lain lagi bikin skenario untuk colok duit rakyat sama-sama. Dan sebagian yang lain lagi ya cuma ikut arus dan bersyukur udah ada di tempat yang aman buat nasib mereka. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau ada pejabat yang menuntut lu harus nasionalis, ngaca dulu deh. Gue nggak bilang semua pejabat sialan ya. Tapi buat kita yang nggak bisa apa-apa juga, ya pikirin diri sendiri dan orang tercinta yang ada dalam tanggung jawab kita dulu aja. Jadi buat kalian yang punya kapasitas kabur, gue mendukung keputusan kalian kok. Save yourself first. Nah, tapi kan nggak semua orang punya kapasitas kabur keluar dari Indo. Gimana dong nasibnya? Ya nasib, terima aja, bukan jodoh kalian bisa menyelamatkan diri ke luar negeri. Kalian adalah korban keadaan, bukan salah kalian. Nasib kalian jadi sial. Bisa jadi kalian sial karena orang sialan. Mulai dari pejabat sialan yang mengakibatkan seluruh rakyat Indonesia ketiban sial, sampai mungkin orang tua kalian juga sialan. Kumpul ke bos, seks bebas, padahal masih miskin. Hidup sendiri aja nggak mampu, malah bawa kalian ke hidup mereka yang sial. Dengan bonus kelakuan mereka sebagai orang tua yang sialan. Kalian nggak bisa milih, kalian cuma korban keadaan. Ya mungkin orang tua kalian juga jadi sialan karena kondisi mereka yang sial. Kita nggak akan pernah tahu kondisi sial apa yang menimpa mereka sehingga menjadi sialan sampai menghadirkan diri lu ke dunia yang sial. Ditambah waktu kalian lihat di sosial media buat cari hiburan atau mungkin cari info gimana caranya keluar dari kondisi lu sekarang, malah lihatnya orang-orang flexing gaya hidup yang cuma bisa kalian rasakan waktu kalian mimpi. Dikata-katain pula sama mereka. Lu gak punya duit, gak ada yang peduli sama lu. Lu bukan siapa-siapa di negara ini. Kan gak penting. Gua juga bukan orang yang bisa tolong kalian. Gua gak ngerasa lebih pintar juga dari lu. Tapi mungkin melihat sedikit lebih banyak dan punya wisdom sedikit lebih banyak hanya karena mungkin hidup gua sedikit lebih lama dari lu. Mungkin juga sedikit lebih beruntung. Dan karena gue bukan orang kaya, jadi gak ada juga yang bisa gue pamerin sih.
Dan hidup gue juga sial kok. Gue pernah di-prank sama Tuhan. Pernah gak lo? Kalau foto ceritanya, gue udah tulis bukunya nih. Baca aja cerita lengkapnya di sini. Link buku ada di bio atau di deskripsi ya. Anyway, dalam kondisi kita yang sial, kita punya dua pilihan. Kita mau jadi sialan seperti orang-orang sialan yang menyebabkan hidup kita sial, atau justru kita bisa berusaha untuk tidak jadi orang sialan karena kita tahu rasanya hidup sial. Karena keputusan kita terhadap dua pilihan ini akan menjadi efek domino bagi banyak orang dan terutama bagi diri kita sendiri. Memutuskan untuk tidak menjadi sialan tidak otomatis membuat hidup lu keluar dari nasib sial. Tapi dengan perubahan pikiran dan kelakuan lu yang tidak sialan, hidup lu akan keluar dari keadaan sial dan menghentikan penyebaran kesialan dari diri lu sendiri. Setidaknya menurut gue, ini adalah hal baik minimal yang bisa kita kontribusikan terhadap kehidupan. Stop penyebaran nasib sial dengan cara tidak menjadi orang yang sialan. Dan seperti gue bilang tadi, keputusan ini akan jadi domino efek atau bahkan efek bola salju. Sebagaimana nasib sial menular, begitu juga nasib baik. Cuman aja lebih mudah dan lebih menular yang sial sih emang. Realita hidup emang pahit. Dan kita nggak bisa apa-apa terhadap realita hidup kita yang sial yang udah terjadi. Bukan pilihan kita, tapi kita bisa buat pilihan untuk kasih realita yang lebih baik buat orang-orang terdekat kita. Realita yang sial bisa direkonstruksi, tergantung lu mau rekonstruksi jadi bagus atau jadi sial. Kalau mau jadi makin sial sih, nggak usah direkonstruksi, biarin aja. Lama-lama juga bakal jadi makin sial. Kayak rumah gitu. Rumah bagus, nggak usah lu urus juga jadi jelek. Nggak akan mungkin tetap bagus. Tapi kalau mau diperbagus ya harus dikerjain, harus diusahain, harus ada usaha yang keluar. Jadi emang kalau depopulasi elit global itu benar, mungkin gue termasuk orang yang mendukungnya. Paling nggak, jangan punya anak lagi kalau lo nggak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik dari hidup lo sendiri. Selamatin diri lu sendiri dulu. Rekonstruksi realita hidup kita dulu. Paling nggak usahain diri lu sampai di titik lu bisa mikir kabur dulu aja dari Indonesia. Selamatin diri dulu. Stop nasib sial dari diri sendiri dulu. Gak usah salahin keadaan, orang tua atau negara. Meskipun mungkin mereka yang menyebabkan lu sial. Hal baiknya dari teknologi zaman sekarang yang mencoba mencuci otak orang-orang tolol dengan memberikan terlalu banyak informasi dan hiburan adalah terlalu banyak juga informasi baik yang tersedia secara gratis dan tidak dianggap penting. Jadi kalau kita cukup sadar untuk menghindari jebakan kecanduan konten hiburan, tanpa sekolah pun kita bisa keluar dari kondisi kita yang tidak ideal, yang sial. Terlalu banyak contoh kisah sukses yang bisa kita cari di internet tentang hidup yang berubah, dari minus jadi sukses. Terlepas dari itu benar atau enggak ya, paling enggak itu bisa jadi inspirasi untuk kita berubah. Dan tutorial yang dibagi secara gratis di internet bisa kita pelajari. Gua yakin kalian gak bisa 100% contek formula yang dibagi tersebut dan otomatis kalian jadi sukses kayak mereka. Karena setiap kita punya kondisi spesifik yang berbeda. Tugas kita mencari jalan kita sendiri. Jadi, seberapa sialnya kondisi kita, seberapa sialnya negara kita, dan seberapa sialannya mereka terhadap hidup kita, kita selalu bisa untuk merekonstruksi hidup kita minimal untuk tidak tetap tinggal dalam kondisi yang sial. Dengan cara tidak menjadi sialan terhadap diri lo sendiri, terhadap keturunan lo, dan terhadap orang-orang yang lo sayang. Rekonstruksi realita hidup lo. Sebelum kita masuk ke gimana cara ngebangun ulang hidup kita yang udah hancur lebur ini, kita perlu bedah dulu. Sebenarnya lo ini termasuk kategori orang sial yang mana? Karena kesialan itu ada jenisnya. Gak semua orang sial itu sama. Mari kita bagi kategori orang sial. Yang pertama, dari lahir udah sial. Mindset warisan. Ini lo kalau dari kecil udah kebentuk di lingkungan yang toksik, penuh keterbatasan, dan udah dicetak buat percaya bahwa hidup lu bakal begini terus. Nggak akan ada jalan keluar. Lu kan nggak minta lahir di keluarga miskin ya. Lu nggak bisa milih siapa orang tua lu. Dan lu nggak bakal milih buat tumbuh di lingkungan yang isinya orang-orang yang berdamai dengan kesialan. Dari kecil lu udah dengar kalimat-kalimat legendaris kayak gini. Orang miskin tidak boleh mimpi terlalu tinggi. Hidup kita emang udah begini. Jadi mau gimana lagi? Nggak usah aneh-aneh deh. Ikut arus aja. Yang penting selamat. Dan lu tumbuh dengan percaya bahwa lu nggak mungkin bisa sukses. Lu lahir di rumah kecil di gang sempit, lu lihat bokap nyokap lu kerja mati-matian tapi nggak pernah cukup buat hidup. Lu lihat tetangga lu yang miskin juga tapi bukannya nyari jalan keluar malah sibuk ngerumpi dan nyalahin pemerintah. Lu lihat sepupu lu yang sekolah tinggi tapi akhirnya kerja serabutan. Dari kecil lu nggak pernah lihat role model sukses yang bisa lu contoh. Dan lu mikir ya udah emang begini hidup gua. Lu besar dalam dunia yang cuma ngajarin lu cara bertahan bukan cara berkembang. Lu tahu lu masuk kategori ini kalau lu dari kecil cita-cita lu nggak pernah di luar batasan realita keluarga lu. Misalnya anak-anak lain bercita-cita jadi dokter, pilot, astronot, sementara lu
Gue pengen kerja di pabrik aja biar stabil. Atau lebih parah, gue pengen jadi pengangguran yang sukses. Oke, kategori kedua, sial di tengah jalan. Hidup lu hancur tiba-tiba. Kategori kedua adalah orang yang tadinya hidup aman, nyaman, tiba-tiba dihajar realita sampai nyungsep. Ini lu kalau nggak lahir miskin, tapi tiba-tiba jatuh ke titik minus karena satu kejadian. Mungkin lu bangkrut, ketipu bisnis, kena PHK, kena penyakit berat, atau kehilangan orang yang jadi tulang punggung hidup lu. Lu dulu ada di zona aman, zona nyaman, tapi sekarang lu kehilangan segalanya. Lu punya bisnis yang jalan lancar, hidup tenang, makan enak, terus tiba-tiba ada krisis ekonomi, lu bangkrut, utang numpuk, dan lu nggak punya tabungan. Atau lu punya pasangan yang lu kira bakal nemenin lu seumur hidup. Tiba-tiba dia ninggalin lo karena lo nggak bisa ngasih keamanan finansial lagi, atau karena memang sudah umurnya. Lo punya keluarga yang harmonis, terus tiba-tiba salah satu orang yang paling lo sayang dipanggil Tuhan dan hidup lu jadi kosong. Semua yang lu bangun hancur dalam semalam. Ini beda sama kategori pertama ya. Orang yang di kategori pertama tadi udah biasa hidup susah. Sementara kategori yang kedua ini, lu shock. Lu kayak player di game yang udah biasa di level 50, tiba-tiba kena reset ke level 1 lagi. Tanpa skill, tanpa item, cuman modal celana kolor. Kategori yang ketiga, gak berasa sial, padahal sial. Nah, selain dua kategori tadi, ada satu lagi kategori yang lebih tragis. Orang yang gak sadar kalau dirinya sial sampai hidupnya benar-benar hancur. Ini lo kalau lo lahir dalam kemewahan tapi nggak pernah dibekali kemampuan bertahan di dunia nyata. Lo hidup enak karena dari kecil semuanya udah diurus. Nggak pernah pusing cari uang, nggak pernah ngerti cara ngelola hidup. Tapi suatu hari, boom, orang tua lo bangkrut, aset lo disita, dan sekarang lo harus bertahan hidup tanpa skill apapun. Ini misalnya dari kecil lo udah terbiasa tinggal di rumah gede, sekolah mahal, liburan ke luar negeri tiap tahun, makanan lo selalu tersedia di meja, kamar lo selalu bersih, semua diurus, ada yang beres. Lu nggak pernah belajar cara masak, cara cuci baju, cara ngelola keuangan, dan lu nggak pernah mikirin uang karena semuanya udah disiapin. Sampai satu hari orang tua lu bangkrut dan seketika kartu kredit dan semua fasilitas kredit itu lenyap. Duit ATM tinggal 50.000, handphone lo masih iPhone tapi kuota lo habis. Sekarang lo harus kerja buat hidup tapi lo nggak punya skill apa-apa. CV kosong. Satu-satunya pengalaman kerja lo adalah jadi customer tetap di restoran mahal. Lo harus kerja kasar tapi bahkan lo nggak ngerti cara nyapu yang benar. Standar hidup lo tinggi tapi kemampuan lo cuma setara OB atau cleaning service. Itu pun tidak kompeten. Ini kayak anak sultan yang tiba-tiba jadi rakyat jelata, kayak player game yang dari kecil selalu pakai cheat mode, god mode gitu. Tiba-tiba gamenya di reset, level lo balik ke 0, tapi lo dilempar ke hardcore mode yang ke level yang hardcore. Lo dari kecil selalu main pakai god mode, terus tiba-tiba cheatnya dicabut. Terus lo harus main fair dan lo sadar lo gak bisa main sama sekali. Lo gak punya survival skill, tapi udah cukup tua buat dituntut bertahan hidup. Lu miskin tapi mindset lu masih kaya. Lu baru sadar kalau dari dulu lu bukan kaya, lu cuma numpang kaya. Nah sekarang lu masuk kategori yang mana? Lu udah dari lahir sial, atau baru jatuh ke titik minus, atau lu baru sadar kalau hidup lu sial pas lu kejeblos. Tiga-tiganya punya tantangan tersendiri, tapi juga punya kesempatan buat bangkit. Tapi lu nggak bakal bisa bangkit kalau lu nggak mau ngaku dulu lu ada di posisi yang mana. Kesialan itu nggak permanen. Kita bisa kabur dari sana, kita bisa rekonstruksi ulang realita yang berbeda dari yang kita punya sekarang. Langkah keluar dari kesialan. Oke, lu udah tahu masuk kategori sial yang mana. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Gimana caranya keluar dari titik minus ini? Ada 3 prinsip utama buat rekonstruksi hidup. Yang pertama, stop denial, terima realita, upgrade diri lu dengan apa yang lu punya sekarang. Bangun ulang hidup lu dengan strategi yang realistis. Oke, nggak ada yang baru gue tahu, tapi selalu tidak disadari atau dilupakan. Masalah tiap kategori itu beda, cara bangkitnya juga beda. Jadi sekarang kita breakdown solusi spesifik buat tiap kategori orang sial tadi. Oke, buat yang dari lahir udah sial. Kalau lu masuk kategori ini, masalah utama lu bukan cuma kondisi lu, tapi mindset yang udah dicetak sejak kecil. Lu dibesarkan dalam lingkungan yang ngajarin lu buat pasrah dan nerima hidup aja, bukan buat berkembang. Jadi, langkah pertama adalah cabut mindset korban dari otak lu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, sadari kalau hidup lu bisa berubah, tapi nggak instan. Pahami bahwa lingkungan lu bukan takdir. Banyak orang lahir di kondisi miskin tapi bisa sukses karena mereka nyari jalan keluar. Cari role model yang dulunya miskin tapi berhasil keluar, jadi kaya gitu. Meskipun belum tentu mereka ada dalam kondisi yang sama dengan lu, paling nggak ini bisa jadi motivasi buat kita untuk bergerak dari titik minus. Nah, yang kedua, belajar skill buat keluar dari lingkaran setan ini.
Kalau lu nggak punya modal buat sekolah mahal, belajar dari internet gratis. Fokus ke high income skill kayak jualan online, desain grafis, video editing, coding. Cari yang praktis dulu untuk selamatin hidup. Hidup butuh bensin, butuh bahan bakar, dan bahan bakarnya itu duit. First thing first lah. Isi bensin dulu. Kalau punya modal dikit, investasi di isi otak. Jangan investasi di judi online. Semakin banyak isi otak lo, semakin mahal harganya. Yang ketiga, jauhi lingkungan toksik yang bikin lo tetap miskin secara mental. Manusia itu makhluk sosial. Siapa 5 teman terdekat lo, nilai hidup lo juga nggak akan jauh dari hidup mereka. Kalau teman-teman lo punya gaya hidup yang nggak sesuai dengan cita-cita lo, mendingan cabut deh. Nggak usah setia kawan sama orang-orang yang masa depannya gagal. Nah, setelah lu cabut, tinggalin teman-teman lu yang pecundang, jangan sendirian. Ganti dengan teman-teman yang baru. Join komunitas yang isinya orang-orang yang mau maju gitu. Minimal lu ikut nyerap mindset baru. Mungkin lu akan jadi orang paling tolol di sana. Dan emang rasanya nggak nyaman. Tapi justru di sana, lu bisa upgrade isi otak lu dengan mindset orang-orang yang bukan pecundang. Jadi, kalau lu dari lahir udah miskin, lu bisa pilih mau terima takdir sambil nyalahin pemerintah, atau lu mau belajar skill dan naik kelas. Nggak ada jaminan lo bakal kaya, tapi minimal lo nggak akan mati miskin di kos-kosan sambil mengeluh tentang negara di sosmed. Selanjutnya, buat yang sial di tengah jalan. Kalau lu masuk kategori ini, masalah utama lu adalah denial. Lu masih sibuk nyalain keadaan, berharap semua baik kayak dulu lagi. Tapi sayangnya, hidup nggak punya tombol undo. Jadi langkah pertama adalah berhenti mengharapkan keajaiban. Gua sendiri pernah ada di sini nih. Gua pernah ada di titik dimana hidup gua hancur dalam semalam. Gua kehilangan anak gua dan perusahaan gua waktu pandemi. Dan yang paling menyebalkan, itu ditonton banyak orang. Untuk waktu yang cukup lama, gue kayak blank. Gue kayak di prank sama Tuhan. Ada bukunya kalau lu kepo, gue udah bilang tadi, cari dari Tokopedia ya. Atau linknya di deskripsi, jangan lupa. Semua yang udah gue bangun, semua harapan gue hancur gitu aja. Kayak komputer crash dan harus cabut colokan listriknya supaya bisa di restart lagi. Gue bisa milih buat kejebak di situ selamanya. Gue bisa milih buat nyalahin dunia, nyalahin keadaan, nyalahin Tuhan. Tapi hidup nggak akan nunggu gue. Kalau gue nggak rekonstruksi ulang hidup gue bakal tetap hancur di titik itu selamanya. Gue harus terima kalau hidup nggak akan sama lagi. Tapi itu bukan berarti gue harus berhenti hidup. Meskipun sebenarnya gue pengen. Tapi ya gitulah hidup. Nggak sepenuhnya kita bisa pegang kendali. So, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, stop nyalahin keadaan. Move on lebih cepat dan terima kenyataan. Semua udah berubah, lu nggak akan bisa balik ke masa lalu. Ambil waktu untuk mencerna realita hidup sekarang. Kalau lu masih punya bensin buat hidup, ya bersyukurlah. Lu masih bisa lewatin waktu tenang tanpa ada gangguan. Tapi kalau lu udah nggak punya bensin lagi buat hidup, tetap sih lu perlu waktu untuk tenang, untuk jadi waras, tapi jangan lama-lama. Lu harus gerak lebih cepat, pulih lebih cepat, dan sadar lebih cepat. Lu nggak punya privilege, jadi realistik aja. Setelah agak tenang, jangan lupa untuk langsung bikin plan baru. Jangan buang waktu. Yang kedua, gunakan pengalaman lu sebagai modal. Lu kan pernah hidup enak, pernah hidup yang di level yang oke lah, nggak di bawah gitu loh. Pasti lu punya skill dan pengalaman yang berguna, ya kan? Kalau lu pernah bangkrut, cari tahu skill lu yang bisa dikonversi buat jadi duit lagi. Kalau lu kena PHK, cari cara untuk monetize skill yang udah lu punya. Turunin standar hidup lu sementara waktu. Jangan gengsi buat hidup lebih rendah dari ekspektasi lu sebelumnya. Lu butuh survival mode dulu sebelum lu bisa balik ke growth mode. Kalau kita bukan elit global yang duitnya nggak habis-habis, kita nggak bisa nuntut dunia buat ngasih kita privilege yang sama terus. Jadi jangan menunggu keajaiban. Mulai dari apa yang masih ada di tangan lu sekarang dan ciptakan keajaiban tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir, buat yang baru sadar hidupnya sial pas udah kejeblos. Kalau lu masuk kategori ini, masalah utama lu adalah skill kosong, tapi standar hidup lu udah ketinggian. Lu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi gengsi lu masih setinggi langit. Jadi langkah pertama, lu harus turunkan ego. Belajar segala hal dari nol. Apa yang harus dilakukan? Bunuh mindset gua harus tetap kaya. Lu udah nggak kaya lagi, jadi stop hidup seolah-olah lu masih kaya. Prioritasin bertahan hidup dulu. Fokus ke pengeluaran minimal. Jangan gengsi jadi pegawai entry level. Lu bukan siapa-siapa sekarang. Jadi lu nggak bisa milih-milih kerjaan. Yang kedua, pelajari basic survival skill secepatnya. Belajar skill yang simple dulu,
tapi bisa kasih duit. Boleh minta bantuan kalau lu punya koneksi, tapi sadari kalau privilege lu tuh udah beda. Save yourself first dengan cara yang benar. Belajar ngelola uang. Ganti gaya hidup. Jadilah stoik dulu. Hidup lu udah berubah, tapi kalau gengsi lu masih tetap sama, lu bakal kelaparan. Nggak ada yang peduli kalau lu dulu anak sultan. Sekarang lu cuma orang biasa yang butuh kerja. Pilihan ada di tangan lo. Jadi, 3 kategori orang sial tadi punya tantangan sendiri-sendiri. Tapi satu hal yang sama, kesialan lo nggak harus permanen. Lo bisa tetap jadi korban keadaan atau lo bisa mulai rekonstruksi hidup lo sendiri. Mau tetap nyalain dunia atau mau mulai lagi dari nol. Lo nggak bisa mengontrol di mana lo lahir atau gimana hidup lo sekarang, tapi lo bisa kontrol apakah lo bakal tetap di posisi sial ini selamanya atau enggak. Inti dari semuanya sama. Mau lu lahir miskin, jatuh ke titik minus, atau baru sadar kalau lu kejeblos realita, kalian harus ngelakuin hal yang sama. Yang pertama, terima kenyataan hidup kalian sekarang. Yang kedua, jangan pernah terima buat tetap tinggal di situ. Yang ketiga, rekonstruksi hidup lo sesuai apa yang kalian mau. Dan lo harus sadar satu hal, pekerjaan rekonstruksi ini nggak gampang. Lo harus keluar dari pola lama, harus ngelakuin hal-hal yang nggak nyaman, lo harus mulai dari bawah. Tapi worth it. Karena kalau lo nggak mulai sekarang, lo akan tetap ada di titik ini selamanya. Bahkan akan turun kalau lo nggak ngelakuin apa-apa. Lo bisa nangis tentang hidup lo bisa nyalain keadaan, lo bisa berharap ada jalan pintas, atau lo bisa mulai bangun ulang semuanya dari nol. Rekonstruksi hidup bukan buat orang yang cari jalan pintas. Ini kerja berat. Lo harus jatuh, lo harus gagal, lo harus belajar hal yang gak nyaman. Tapi ini satu-satunya cara biar lo gak stuck dalam hidup yang lo benci. Lo punya 2 pilihan. Yang pertama, tetap di titik lo sekarang, ngeluh terus sampai tua. Yang kedua, mulai rekonstruksi realita hidup lo. Meskipun itu berarti lo harus mulai dari nol. Nggak ada yang bisa milih ini buat lo. Mesti lo yang milih sendiri. Dan kalau lo nggak mulai sekarang, 10 tahun lagi lo bakal tetap di titik yang sama. Nyalahin hal yang sama. So, pilih yang mana? 2030 yang katanya akan ada great reset, diri lo akan jadi apa? Masih 5 tahun lagi nih. Gue nggak tahu ini pasti kejadian apa enggak, tapi nggak ada salahnya siap-siap. Keputusan lo hari ini menentukan lo ada di mana 5 tahun lagi. Mungkin video ini bukan buat semua orang, tapi buat kalian yang nangkep apa yang gue maksud, thank me later. Karena bisa aja 5 tahun lagi lo masih tetap komplain bahwa semua orang salah, kecuali diri lo sendiri.